Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini di kesempatan awal bulan Rabiul Akhir, tema yang ingin saya ajak jamaah sekalian untuk merenungkan bersama di pagi hari ini adalah tema renungan Al-Quran di seputar angan-angan al-amani al-mustahilah, yaitu angan-angan yang mustahil terjadi, penyesalan yang tidak mungkin bisa kembali, yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dan ceritakan dalam Al-Quran. Nah, insyaallah kita akan renungkan beberapa ayat suci Al-Quran di pagi hari ini. Kita akan mulai renungkan Al-Quran Suratul Furqan. Suratul Furqan mulai ayat ke 25 hingga ayat ke 30. Di mushafnya halaman 362. Kita baca dari ayat 22 dulu ya. Nah, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian jamaah Masjid Al-Barakah, wabil khusus juga para DKM-nya, para asatidnya. Alhamdulillah ada Ustaz Tofri datang dari Banten pagi hari ini bersama kita. Dan semua jamaah bapak maupun ibu, ikhwan maupun akhwat, semua dirahmati, diberkahi, diampuni, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca dari ayat ke-22 surah ke-25 ayat Al-Furqan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayah, fadhal, bismillah, terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijron mahjuro. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Celakalah besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia." Satu lagi. Dan Rasul berkata, Rasul, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan." Shadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lebih kurang dalam Al-Quran terdapat 13 kali ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang gambaran orang-orang nanti di hari pembalasan, khususnya saat mereka berada dalam api neraka. Mereka berandai-andai, berangan-angan jika mungkin untuk melakukan sesuatu yang mereka di saat itu tidak melakukan penyesalan, karena di dunia telah melakukan banyak hal. Nah, ini gambaran tentunya tidak mungkin terjadi kalau sudah berada dalam neraka khalidina fiha. Tentunya orang-orang tersebut tidak mungkin akan kembali ke dunia. Namun Allah berikan kisah ini gambaran karena Al-Quran sebagaimana disabdakan Rasul dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Al-Quran adalah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Nah, ini bagian dari khabaru ma ba'dakum, informasi yang akan terjadi nanti setelah kalian meninggalkan dunia. Nah, ini gambaran di yaumil akhir nanti dalam api neraka mereka, ya laitana, ya wailata, aduhai kiranya aku dulu begini, aduhai kiranya aku begitu. Namun ini angan-angan, tidak mungkin lagi terjadi, mustahil wukuha, mustahil terjadinya karena sudah berada dalam api neraka. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita, informasi yang akan datang yang pasti terjadi ini agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama tentunya banyak dari beberapa ayat suci Al-Quran, ada 13 kali terulang dalam Al-Quran. Namun saya cuplikan beberapa contoh saja. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Furqan ayat 22, yauma yarawnal malaikah, ketika mereka melihat para malaikat di hari tersebut, maka di hari ini kata Allah, la busyra yauma idzin lil mujrimin, tidak lagi ada kabar gembira bagi para orang-orang yang berbuat mujrim. Ini para pendosa, para perusak, ya. Maka memang pelaku jarimah, pelaku perbuatan dosa dan kerusakan ini memang dalam Al-Quran Allah beritahukan sampai-sampai ada sebuah ungkapan dalam Al-Quran menggambarkan bahwa kaum mujrimin ini tidak lagi perlu dihisab, ya, langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Wamtazu yauma idzin ayyuhal mujrimun. Sudah kita baca ya, di mana dalam Al-Quran surah Yasin. Allah bilang pisahkan rombongan hamba-hambaku ini sekalipun pelaku dosa dengan para mujrimin. Ini mujrimin ini para ulama ahli tafsir mengatakan para pendosa yang dosanya ini berupa
berbuat kerusakan alam dan sosial. Gambaran seperti mufsidin, orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Kerusakan alam ini dahsyatnya bukan main jamaah. Apalagi sekarang ya, era rezim pemerintahan yang seperti ini yang tidak menjalankan undang-undang yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya apalagi undang-undang yang sejalan dengan syariat Al-Quran. Ini gambaran kerusakan alam begitu dahsyat. Ya, ini informasinya saja, ini nikel ya yang ada di Sulawesi aja ini sudah diekspor, sudah diangkut ya ke sebuah negara yang mana dengan hasil itu negara tersebut bisa menghidupi rakyatnya yang jumlahnya ratusan juta selama 20 tahun. Subhanallah. Ini hasil alam mana? Hasil alam dari kita diangkut ke sana tanpa memikirkan efek buruk dan kerusakan alamnya. Kalau bahasa kita amdal ya, masalah amdalnya nggak diperhatikan. Ini gambaran orang-orang yang melakukan perusakan, mulai dari pelakunya, pekerjanya, dan orang yang menyetujuinya. Lihat coba berapa banyak ladang tambang batu bara, ya, ladang tambang emas yang sekarang alamnya rusak karena orang hanya memikirkan hasilnya, mengeruk hasilnya, mengeksplor isinya tanpa memikirkan efek setelah itunya. Dan seterusnya, banyak contohnya. Ini sekedar contoh kecil aja. Nah, ini gambaran mujrimin. Sampai-sampai di hari ini kata Allah Ta'ala, la bushra yauma idzinil mujrimin. Nggak ada kabar gembira, harapan juga nggak ada. Boro-boro ampunan, harapan baik juga nggak ada. Wa yaquluna hijran mahjura. Bahkan para mujrimin berkata hijran mahjura. Hijr ini gambaran sesuatu orang yang terhalang tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau nanti biasanya guru-guru kita di ranah fikih ada kajian namanya orang-orang yang mahjur, orang-orang yang terhalang dari melakukan muamalah, akad jual beli, pernikahan dan sebagainya. Dikarenakan bermacam hal, karena pikun, karena nggak waras, karena kurang akal dan lain sebagainya. Nah, di hari ini para mujrimin berkata hijran mahjura, habis dah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada hijir kan gambaran batu ya, batu atau apa benda yang menutupi jalan kita. Mahjura, udah ada halangan, dihalangi lagi kita, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya gambaran hari ini hari yang begitu sulit, yang begitu dahsyat, yang begitu berat bagi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu. Kami perlihatkan, kami tampilkan, kami tampakkan ila ma'amilu, pada apa yang pernah mereka perbuat dalam kehidupan dunia, min amalin, dari bermacam amalan. Kalau orang-orang mujrim ini yang jadi masalah, sekalipun kadang ada amalan baiknya, namun amalan baiknya terhapus dengan amalan buruknya. Nah, kalau kita belajar kajian ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf, ini ada tema tentang apa namanya, muhbitat al-a'mal atau muhlikat al-a'mal, hal-hal amalan-amalan kecil yang bisa menghapuskan, merusak amalan besar. Satu contoh dalam ayat Al-Quran, diantaranya larangan kita mengangkat suara lebih keras dari suaranya baginda Rasul, atau berani berteriak-teriak di hadapan Ar-Rasul. Allah katakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, kalau orang berani tidak menjaga adab kepada Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih dalam bersikap, dalam bertindak, ya, atau dalam sekarang konteks kekinian berani-berani mengatakan sesuatu yang bukan bagian dari syariatnya Allah yang dibawa Rasul, lalu kita atasnamakan itu syariatnya Ar-Rasul, atau menisbatkan suatu ucapan, sikap dan tindakan palsu mengatasnamakan Ar-Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ini bagian dari amal-amalan yang bisa menghapuskan amal-amal baik seseorang. Nah, ini gambaran amalan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah gambarkan wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amal-amalnya itu seperti apa? Haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ini debu, gambarannya debu yang bagaimana? Partikel debu yang terhalus. Kalau ini bisa tampak debu ini kapan? Ketika kita biasanya pagi-pagi sekitar jam 7, matahari lagi mulai naik tuh, buka jendela. Kan suka ada tuh ya, ada cahaya
kemudian ada apa? Ada kelihatan partikel halus ya. Itu namanya haba. Dalam bahasa itu debu yang begitu tuh, kalau yang kelihatan nih yang buat tayamum itu namanya turab. Tapi kalau yang berterbangan tuh, yang dibawa melalui pancaran matahari, kalau kita mungkin buka jendela lalu gebuk-gebuk kasur kita, ya kan? Tuh ada di bawah matahari itu kelihatan tuh. Itu namanya dalam bahasa Arab haba. Coba gambarkan, renungkan amalan seseorang yang dulu dia hidup di dunia beramal baik, namun karena melakukan perbuatan jarimah, akhirnya Allah jadikan amalnya laksana habaan mansuro. Kira-kira bagaimana coba? Udah capek-capek di dunia ya, bertahun-tahun hidup, betul, melakukan bermacam amalan, tapi tidak menjaga adab, kemudian melakukan perbuatan kerusakan alam, kerusakan sosial, ya. Lalu amal baiknya Allah jadikan habaan mansura. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Para penghuni-penghuni surga di hari itu mereka memiliki khairun mustaqarran, tempat tinggal yang terbaik, wa ahsanu maqila, dan tempat rest area yang terbagus. Ini maqila dalam bahasa kita sekarang rest area. Kalau tempat tinggal namanya mustaqar. Kalau bahasa maqila dari kata-kata qala yaqulu, ya qaulan fahuwa qailun, terusnya maqalun, maqilun, maqalun, ini tempat kongko. Nah, artinya rest area kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, ini para penghuni surga mendapatkan tempat yang terbaik untuk menetap dan tempat yang ternyaman untuk istirahat dan kongko-kongko. Allahumma ja'alna minhum. Baik. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan di hari yang mana kata Allah, perlu kita ingat, Allah buat langit ini pecah belah. Kemudian langit pecah belah ini mengeluarkan kabut putih. Kemudian setelah itu para malaikat turun ya secara bergiliran, bergelombang. Maka di hari itu kata Allah, al-mulku al-haq yauma idzin lirrahman. Maka kekuasaan, kepemilikan yang sejati, yang sebenar-benarnya di hari itu milik Allah yang Maha Rahman. Milik Allah yang Maha Ar-Rahman. Ini gambaran jamaah, Allah gunakan kata Ar-Rahman ini kalau kita renungkan dan kita kumpulkan ayat-ayat yang menggambarkan, menyebutkan nama Allah Ar-Rahman. Ini menggambarkan tentang luasnya rahmat Allah bagi seluruh makhluknya tanpa pilih bulu. Namun memang untuk orang-orang yang khusus Allah gunakan nama Allah Ar-Rahim. Siapa mereka itu? Wa kanallahu bil mu'minina rahima. Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahman ini yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Ar-Rahim yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Nah, pengasihnya Allah tanpa pilih kasih ini seluruh makhluknya. Yang beriman diberikan rahmatnya, yang tidak beriman dapat rahmatnya, yang taat dapat rahmatnya, yang enggak taat dapat rahmatnya. Tapi kalau rahmatnya Allah untuk Ar-Rahim, dengan namanya Ar-Rahim ini, Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, dalam Al-Quran saja unik. Rasam Al-Quran itu rahmat, ya, dalam tulisan rahmat itu ada dua macam. Ada rahmat dengan tak marbutah, rahmat. Ada dengan tak maftuhah, rahmat. Jadi taknya terbuka. Itu beda tuh. Ya, dari sekian banyak kata rahmat yang terulang dalam Al-Quran, ada 7 kali, ya 7 saja menggunakan rahmat pakai tak marbutah. Itu tak maftuhah, yang terbuka. Nah, itu punya makna yang berbeda. Ini Al-Quran nih, ijazahnya nih. Yang tak marbutah kalau diartikan terjemah memang marbutah, terikat, tertutup dia, ya kan? Rahmat itu kan taknya bundar ya, nggak ada apanya, nggak ada bukaan pintunya. Kalau tak maftuhah yang seperti perahu tuh,
Nah, itu terbuka. Itu punya makna berbeda tuh. Jadi Al-Quran begitu detailnya. Tidak salah Allah katakan Al-Quran merupakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang sudah diatur dengan teliti, dengan detail, ya, dengan rapi ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirincikan ayat-ayatnya, isi kandungannya, hukum hikamnya. Dari mana? Bukan dari Nabi Muhammad, bukan karangan Rasul, bukan. Min ladun hakimin khabir, langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Khabir. Nah, ini gambaran sedikit. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Di hari itu, hari yang terbelah itu namanya langit. Malaikat turun bergelombang. Kemudian hari itu merupakan hari yang malaikat bertebaran, lalu memberitahukan bahwa enggak ada kabar gembira buat para pendosa. Hari ini merupakan hari yang begitu sulit bagi orang-orang yang di dunia dulu ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu dah enggak ada tuh kenikmatan bagi orang-orang yang di dunia ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah beritahukan wa yauma ya'addu zalim ala yadayhi, di hari yang mana az-zalim. Nah, ini yang perlu hati-hati nih. Az-zalim, orang yang dikenal dengan orang yang sangat zalim kok Ali. Siapa itu orang yang zalim? Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Yang namanya perbuatan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna zalim ini, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan perbuatan yang paling zalim, kalau dalam bahasa Al-Quran ini ada kata kunci ayat yang dimulai dengan faman azlamu waman azlamu. Tuh, orang yang paling zalim siapa sih? Rupanya perbuatan zalim yang paling zalim atau biangnya zalim adalah tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Kalau kita buka coba Al-Quran surat Al-A'raf, ya, coba dibuka Al-Quran surat Al-A'raf di permulaan, di ayat ke 8 atau 9 lebih kurang, ya, coba dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah berfirman, fa amma man thaqulat, ayat berapa ini? Ayat berapa itu? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, 8. Dan yang berikutnya ayat ke-9, wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa orang yang ringan timbangan amalnya. Na'udzubillah. Kalau dari sebelumnya kan orang yang berat timbangan amalnya, thaqulat mawazinuhu. Kalau berikutnya nih yang sekarang kita jadi konteks pemahamannya, pelajarannya adalah wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan amalnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang membuat kerugian terhadap dirinya masing-masing. Siapa mereka ini? Allah beritahukan nih, orang yang ringan timbangan amalnya adalah orang yang rugi, bankrupt. Nah, perbuatan apakah yang membuat orang bankrupt? Ya, perbuatan apa yang membuat orang ringan timbangan amalnya di akhirat nggak mendapatkan kenikmatan? Apa kata Allah? Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ini perlu direnungkan nih. Sebab kanu, mereka dahulu di dunia, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yadzlimun, senantiasa berlaku zalim. Jadi rupanya orang yang paling merugi, orang yang paling zalim adalah orang-orang yang menzalimi ayat-ayat Allah. Apa maknanya? Apa maksudnya menzalimi ayat-ayat Allah? Tidak menempatkan ayat-ayat Allah dan kitab Allah Al-Quran sebagai panduan hidup, landasan hidup, pedoman hidup, arahan hidup, tuntunan hidup. Nah, ini namanya orang-orang yang menzalimi ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Jadi kita ini kan manusia. Kita ini manusia. Yang paling mengerti manusia adalah pencipta manusia.
yang paling mengerti tentang kita, luar dalamnya, apa yang kita perlukan, apa yang mesti kita kerjakan, apa yang menjadi bekal kehidupan buat kita, bagaimana seharusnya kita, kemana arah kita, apa yang harus kita lakukan. Tentunya Allah, Sang Pencipta kita, yang paling mengerti terhadap kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, lalu Allah berikan buku pedoman panduan hidup bagi manusia agar selamat dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya. Nah, buku panduannya ini bernama Al-Quran. Nah, kalau seseorang dalam kehidupan tidak berjalan dan menjalani kehidupan sejalan dengan buku panduan hidupnya, maka dipastikan orang ini menzolimi dirinya, menzolimi buku panduan hidupnya, yaitu Al-Quran. Nah, orang yang paling merugi, kata Allah, di hari nanti ringan timbangan amalnya, merugi dalam kehidupan di akhiratnya, adalah orang yang dahulu di kehidupan dunia mereka melakukan perbuatan zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti gambarannya bagaimana? Gambaran di penghujung dari Quran surah Al-Furqan ini, di ayat berikutnya nanti Allah beritahukan. Apa kata Allah sekarang nih di ayat ke-27? Wa yauma ya'addu zalim. Di hari yang mana orang-orang zalim menggigit kedua jarinya, menggigit kedua tangannya. Ini gambar apa nih? Gambaran orang yang menyesal. Ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu, orang ini berkata, ya laitani, duhai sekiranya dulu aku ittakhadtu, aku ambil sabila, jalan ma'ar rasul, bersama rasul. Itu gambaran urutan itu. Duhai, andaikan dulu aku berjalan di kehidupan dunia ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh ar-rasul, sang pembawa risalah. Karena beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih adalah rasulnya Allah, dutanya Allah, sang pembawa risalah Allah. Ini orang-orang kafir nih, orang-orang zalim, orang-orang mujrim menyesal, berandai-andai, duhai kiranya dulu aku di dunia mau mendengarkan risalah yang dibawa oleh Rasul. Duhai sekiranya aku di dunia dulu mau membawa risalah Tuhan, membaca risalah Tuhan yang dibawa oleh Ar-Rasul. Duhai sekiranya dulu aku di dunia mau mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran yang dibawa oleh Ar-Rasul. Duhai dulu aku di dunia dalam berkehidupan rumah tangga, dalam bertetangga, dalam pekerjaan, di perusahaan, di pemerintahan, di kegiatan keseharian, aku mau berjalan bersama ajaran Ar-Rasul. Tapi andai-andai ini bermanfaat nggak Kak Wali? Tidak bermanfaat, udah lewat berlalu. Cuma tinggal berandai-andai, andaikan. Kalau bahasa orang Jawa, ada orang Jawa sini? Mana orang Jawa? Kalau bahasa Jawa nih, dahneo, ya Pak ya, dahneo, biyen aku ngene, dahneo, biyen aku ngono, lah wis gak payu Kang, nggak laku, udah basi, tuh, omongan itu udah basi udah. Karena apa? Di hari itu sudah lagi gak ada kabar gembira, nggak bisa lagi datang kehidupan dunia. Nah, supaya nggak begini, bagaimana? Jangan sampai terjadi. Berikut apalagi penyesalannya? Ya laitani, ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku. Duhai celakanya aku. Ya wailata. Ya wailata, celakanya aku. Udah basi tuh. Udah gak laku tuh. Mengandai-andai seperti itu. Penyesalan udah gak berlaku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu aku di dunia enggak mengambil si fulan umum ya, siapa aja bisa ya, sebagai khalil. Pak Khalil mana Pak Khalil ya?
Pak Khalil udah lama gak kelihatan, ada Pak Khalil? Ada ya? Apa tuh Khalil? Teman akrab. Ini kata-kata Khalil ini teman akrab, soulmate, kekasih dah. Ya, Khalil itu gambaran gigi ini. Ini kalau kita tusuk gigi itu buat bersihin sela-sela gigi, itu namanya sesuatu yang menjadikan Khalil. Jadi hubungan Khalil itu pertemanan yang rapatnya seperti gigi ini. Jarak antara gigi. Nggak ada selah, tipis selahnya, akrab banget. Dia menyesal, andaikan aku dulu nggak mengambil fulan sebagai Khalil. Ya Allah, ini Khalil yang bagaimana yang disesali ini? Pertemanan akrab yang bagaimana yang disesali? Andaikan dulu aku nggak jadikan dia sebagai teman. Nih dengarkan, ini Allah beritahukan nih, pertemanan yang disesali itu pertemanan yang bagaimana? Ayat 29 Allah katakan, laqad adallani anidzikri ba'da idza'ani. Pertemanan, perkhalilan yang disesali di hari nanti adalah teman yang rupanya dulu di kehidupan dunia menyesatkan dirinya, memalingkan dirinya dari Al-Quran. Ini nih, teman yang jauhin kita dari Al-Quran. Siapa teman itu? Bisa siapa? Bisa apa? Bisa benda, bisa wujud seseorang, bisa pemikiran, ideologi, bisa. Ini teman sekarang yang namanya Khalil ini berupa gadget. Ini Khalil kita sekarang nih. Ini teman yang akrab banget siapa? Khalil. Istri kita bisa pisah, betul nggak? Ke kantor, istri di rumah. HP ngikut terus, ya kan? Sampai ke WC, sampai tidur. Tuh. Kadang sekarang nggak sedikit orang yang bangun tidur dulu ngeraba, ada istrinya nggak? Ada suaminya nggak? Sekarang apa yang diraba? Yang diraba pertama? Mana HP? HP dulu yang cari. Ya, bangun tidur tuh, udah nyari HP, udah pegang HP. Ini Khalil nih, hati-hati nih. Pertemanan seperti ini, teman akrab seperti ini yang nanti di yaumil akhir disesali adalah pertemanan yang dulu di dunia memalingkan dia, mengabaikan dia, menyibukkan dia dari Al-Quran. Coba ini Allah yang bilang nih, ini ayat buat siapa? Buat saya dan buat anda semua ini. Ayo jangan sampai kita punya teman yang di dunia ini menyibukkan kita, mengabaikan kita, menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Al-Quran setelah Al-Quran datang pada kita. Ini renungan ya. Ini hati-hati nih. Jangan salah pilih teman. Guru, jangan salah pilih guru. Suami, jangan salah pilih suami. Istri, jangan salah pilih istri. Jangan salah pilih anak. Setiap teman, guru, teman, suami, istri, anak, sahabat, tetangga, sejawat yang memalingkan kita, menjauhkan kita dari Al-Quran, ini jangan jadikan teman akrab, karena ini nanti pertemanan akan disesali di hari kemudian. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo coba ya, punten nih kalau para asatidz, para santri nih, santri ya, sehari santri kan biasanya nggak lepas dengan baca ya, nggak lepas dari baca. Coba baca Quran sama baca selain Quran, banyakan mana? Tuh. Kalau ada buku-buku lain yang mengurangi, menyibukkan kita dari Al-Quran, ini ke teman bacaan yang nanti disesali di hari kiamat nanti. Tuh, na'udzubillahi min dzalik. Wa kana syaitan lil insani khadzula. Dan ada syaitan itu memang namanya syaitan ini pengkhianat manusia. Ini nama syaitan ini apa? Pengkhianat. Khadzul itu orang yang enggak lepas tangan, yang enggak mau nolong ketika temannya susah. Itu syaitan. Nah, syaitan ini para ulama berbeda pandangan. Ini bentuk wujud apa abstrak, artinya sifat apa bentuk. Nah, para ulama ahli tafsir kebanyakan mengatakan setan ini bukan wujud bentuk, bukan. Tapi bukan sosok bentuk, tapi sifat perangai.
Karena kalau setan bentuk ada pertanyaan. Sekarang si iblis, nih gini, ini ada pertanyaan nih, kuis nih, Pak Sony, lihat ya. Manusia terjebak melakukan pelanggaran gara-gara iblis. Ya, pertanyaan. Lalu iblis nggak mau bersujud kepada Adam, siapa yang bikin begitu? Iblis nih. Iblis kan diperintahkan sujud pada Adam. Kalau iblis katanya kan hamba Allah yang apa? Ahli ibadah. Ada menyebutkan riwayat punggawanya malaikat. Ya, iblis ini. Lalu iblis ketika diperintahkan oleh Allah yang ia tahu kuasaan Allah Ta'ala, ya, masih iblis itu tetap menyatakan Allah sebagai Tuhannya. Ketika diperintahkan iblis untuk bersujud pada Adam, kan nggak mau. Aba wastakbar. Aba wastakbar. Nggak mau nurut, bahkan nyombongin diri. Lalu yang bikin iblis jadi begitu siapa ini? Ayo, siapa coba? Setan. Kata para ulama tafsir menyebutkan yang mengaruh-ngaruhin iblis itu adalah hawa nafsunya. Jadi Al-Quran berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Syaitan ini kan disebut oleh Allah Ta'ala apa? Pengkhianat. Betul nggak? Aduun mubin, musuh yang nyata. Tapi Allah beritahukan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Surat apa ini saya? Sungguh makarnya, tipu daya setan itu lemah, nggak kuat. Kalau setan dibilang pengkhianat nih, setan itu tipu dayanya masih lemah. Ada yang lebih kuat dari setan. Siapa itu namanya? Hawa nafsu. Itu lebih dahsyat daripada setan. Buktinya iblis terjerembab dalam perbuatan seperti itu karena mengikuti hawa nafsunya. Ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuh, begitu. Ya, itu kuis tuh jawabannya. Jadi iblis ini bisa melakukan durhaka dan pelanggaran sampai dilaknat oleh Allah gara-gara apa? Bukan gara-gara setan. Tapi gara-gara apa? Mengikuti hawa nafsunya. Begitu. Nah, asyaitan ini pendapat yang umum ya, yang mayoritas, syaitan ini bukan sosok, bukan. Jadi bukan apa namanya? Bukan bentuk, tapi sifat. Syaitan secara bahasa ini diambil dari kata-kata syatona, ai ba'uda. Lalu wazannya berubah menjadi syaitona yusyaitinu syaitonatan wa syaitonan. Mengikut wazan fa'ala yufailu fa'alatan. Syatona artinya ba'uda, menjauh. Nah, kalau syaitona menjauhkan sesuatu dari yang lain. Nah, asyaiton adalah kullu ma ab'adaka anil haqqi tabaraka wa ta'ala. Syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun sosok dan wujudnya, yang menjauhkan kita dari mengikuti al-haq dan panduannya yang maha benar, Allah, dan panduannya yang maha suci, maka itulah syaitan. Syaitan bisa diri kita sendiri, syaitan bisa handphone, syaitan bisa istri, syaitan bisa suami, syaitan bisa guru, syaitan bisa murid, syaitan bisa abang, syaitan bisa adik, syaitan bisa ayah, syaitan bisa ibu, syaitan bisa anak, syaitan bisa sahabat, tetangga dan kerabat. Segala sesuatu, siapapun dia yang menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan mengikuti panduannya itu Al-Quran, itulah syaitan. Nah, pertemanan yang sesali adalah pertemanan yang bersifat syaitani. Ya, kalau bahasa istilah sekarang namanya diabolisme, pola pikir iblis, pola pikir setan yang menjauhkan kita dari kebenaran. Syaitan itu sesuatu yang mengajak kita untuk batarul haq, menjauhkan diri dari kebenaran. Itulah syaitan. Maka syaitan Allah sebutkan wa kana syaitan lil insani khadzula. Syaitan itu pengkhianat, maka jangan diikuti dan jangan menjadikan teman. Siapa sejatinya syaitan itu? Pertemanan yang menjauhkan kita dari mengikuti Al-Quran.
Baik, ini pertemanan yang disesali. Nah, di ujungnya di ayat ke-30 Allah berfirman, wa qala ar-rasul inna ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, kata Allah, Rasul berucap, ya Rabbi, Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku. Ada nggak kita di sini berarti? Ada nggak di sini kita? Bisa masuk nggak? Waliyadzubillah. Ya, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini sebagai mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Nah, kira-kira kita mau nggak begini kira-kira? Na'udzubillah. Kesimpulan dari renungan ayat ini mulai ayat 22 hingga ayat 30 ini 8 ayat di pagi hari ini adalah puncak dari segala perbuatan, muara dari segala perilaku yang dapat menjadikan amal kita menjadi haba'an mansura adalah hidup berpaling dan menjauh dari panduan Al-Quran. Maka mari kita berhati-hati renungkan ayat-ayat suci ini agar kita terjaga dari apa? Dari amal perbuatan yang nantinya Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Caranya untuk selamat dari ini adalah mari hidup berpandu, berjalan di belakang panduan Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Dan masih ada beberapa ayat-ayat lagi yang masih cukup banyak untuk kita renungkan di pagi hari ini. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tiada guna. Ya, baik, diantaranya terdapat dalam Al-Quran Suratul Ahzab. Kita buka Al-Quran Surat Ahzab ayat 427. Mudah-mudahan ini sebagai penutup ya. Di ayat ke-66, 67, 68. Kita buka. Halaman 427 dalam mushafnya. Al-Ahzab surat berapa? 33 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, di hari yang mana kata Allah, tuqallabu wujuhuhum finnar, dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini kalau cerita api neraka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada sebuah informasi riwayat yang sampai pada kita ini, gambaran neraka yang paling jauh dari sumber apinya disebutkan namanya neraka jahanam. Disebutkan ini buat usatul mukminin katanya. Jamaah sekalian, gambarannya dalam sebuah riwayat ini panasnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya Allah, ini kalau ngeliat ceritanya kok ngeri amat ya. Kali ini yang namanya neraka jahanam, Pak Soni, itu neraka yang paling jauh dari sumber api. Kalau yang paling dekat namanya neraka buat orang munafik. Ad-darkul asfali minan nar. Nah, di bawahnya neraka itu ibarat tungku ya, panci. Ini yang sumbernya nih, yang paling dekat sumber api namanya buat orang-orang munafik nih. Yang paling tinggi, yang paling jauh dari apa? Api, namanya jahanam. Ini disebutkan jahanam ini, jamaah sekalian, uapnya doang. Uapnya dulu, belum panas apinya nih. Uapnya. Kalau seseorang berdiri, ya, kalau ibarat panci itu di mana tempat keluar uapnya tuh? Itu jarak dari neraka jahanam
dengan ujung tempat kita berdiri ditutup uapnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Jauh nggak kira-kira? Jauh ya? Jarak perjalanan 500 tahun. Berdiri di uapnya dari jarak ujung permukaan jahanam sampai uapnya itu. Kalau berdiri di situ, kaki kita berdiri nih, dikenain uapnya doang, telapak kaki kita, ini otak kita kanan dan kiri ini meleleh, mencair dan meluap-luap, mendidih. Baru kena kaki uapnya, kaki kena uapnya nih, ini kepala di sini nih, kan beku nih ya, kita punya otak nih. Otaknya itu meleleh, mencair, bahkan mendidih. Baru kena uapnya, jarak dari permukaan ke tempat tutup uapnya ini 500 tahun perjalanan. Waliyadzubillah. Kira-kira gimana panasnya apinya? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, hari yang mana kata Allah tuqallabu wujuhum finnar. Yaqulun, mereka berkata. Ini gambaran penyesalannya nih, ketika mereka dibolak-balikkan wajahnya dalam api neraka. Ya laitana, duhai kiranya dahulu kami ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Aduh, duhai dulu di dunia kami mau taat, tunduk pada Allah, tunduk pada Rasul. Tapi penyesalannya berguna gak? Tidak ada guna. Gak payu, wis gak payu, mambu, basi, gak ada guna. Na'udzubillah. Nah, ini kan tempatnya sekarang taat di mana? Di dunia nih. Ayo, supaya ini gak berlaku pada kita, ini Allah beritahukan dahulu. Apalagi penyesalannya? Coba renungkan ini. Wa qalu rabbana, duhai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Tuhan, dulu kami di dunia bukan taat pada Allah, bukan taat pada Rasul, kami taat pada para pemimpin pembesar kami. Na'udzubillah. Taat pada presiden, taat pada menteri, taat pada pejabat, taat pada pemuka, umaro. Fa'adalluna sabila. Kemudian pemimpin-pemimpin kami ini menyesatkan jalan kami. Siapa suruh cari pemimpin yang menyesatkan jalan? Kan begitu. Tapi penyesalan ini tiada guna. Memilih pemimpin, yang memimpin ini nanti akan membuat sebuah ketetapan, regulasi, undang-undang yang menyesatkan orang dari jalan Allah, maka kita ikut peran serta dari situ. Itu perlu pilih pemimpin, tuh hati-hati di situ. Karena kita dengan memilih mereka wajib mentaati nggak aturannya? Wajib nggak? Milih RT, milih gubernur, lurah, camat. Nah, lurah, camat sih nggak dipilih ya, ditunjuk ya. Yang milih nih, gubernur milih. Apalagi? RW milih. RW milih ya. RW milih. Ya. Presiden milih ya. Awas, ini kita ikut milih ya. Ikut milih, lalu kita wajib mentaati kan aturan-aturannya. Ya. Regulasi undang-undangnya wajib mentaati. Nah, ini masuk nih. Milih, taat, tunduk pada pemimpin, pejabat, pembesar, tokoh masyarakat, lalu mereka menyesatkan kami. Nih, andai-andainya orang di neraka nih, andaikan dulu saya nggak salah pilih, bagaimana lagi saya taat pada mereka Tuhan? Ya, lalu apa yang terjadi? Semua yang pemilih, yang memilih, yang dipilih, pemimpin, pejabat yang sesat jalannya, yang ketetapannya, undang-undangnya, keputusannya, regulasinya tidak sejalan dengan ketaatan Allah dan taat kepada Rasulnya, semua berada di neraka. Lalu para rakyat kecil ini yang dulu milih pemimpin yang dilecehin, apa dilecehin? Ya, yang dilecehin tuh, dibohongin, ditipu karena milihnya salah demi menerima uang, ya kan? Pilih saya, nih 50.000. Pilih saya, nih 100.000. Ini semua di neraka.
Waliyadzubillah. Tinggal penyesalan doang. Nah, tinggal nih sekarang rakyat yang dulu milih pemimpin ini berkata, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ini rakyat yang dulu salah milih pejabat, salah milih pemimpin, ya, bilang minta pada Allah, Tuhan tolong berikan buat para pemimpin kami tuh, para presiden, para gubernur yang kami pilih, tapi mereka menjauhkan kami dari Allah dan Rasulnya, berikan buat mereka lipat 2 dari azabnya, azabmu ya Allah. Enak bener ya. Dulu milih, salah pilih, kata saya pemimpin, siapa suruh milih gua lo? Ya kan ya? Ya kan? Udah tahu gua penipu, tukang bohong, lu pilih juga. Nanti neraka nih, bilangnya bagaimana rakyatnya? Rabbana atihim di'faini minal azab. Tuhan berikan buat dia nih, para sadatana wa kubara'ana yang adalluna sabila, di'faihim minal azab, 2 lipat dari siksamu. Wal anhum la'nan kabira. Tuhan berikan laknatmu untuk mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Nah, kata para ulama ahli tafsir, ini ayat juga berlaku bagi orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Anak nih yang nanti masuk neraka karena orang tuanya tidak mengajarkan taat kepada Allah dan Rasul. Dan ketika nanti orang tua di neraka, anak di neraka, si anak akan minta agar ayah ibunya diberikan azab berlipat ganda dari anak-anaknya. Gimana kira-kira? Kalau bahasa orang Betawi sono, gurih. Ya kan? Udah capek ngandung 9 bulan ya Bu ya. Ya kan, ngurusin masa balitanya, nyekolahin, mandiin, menyuapin makan, sekolah sampai tinggi, lulus kuliah, ya, karena nggak pernah diberikan asupan agama, asupan keimanan, anak nggak taat pada Allah, anak nggak taat pada Rasul, orang tua juga sama wae, ya, kene wae sama juga. Akhirnya semua di neraka jahanam, semua dalam api neraka Allah. Maka si anak minta, Tuhan berikan untuk ayah ibu kami siksa yang berlipat ganda, lebih dari kami, 2 lipat dari kami, dan berikan laknat buat orang tua kami dengan laknat sebesar-besarnya. Ini anak kurang ajar apa diajarin namanya nih? Anak begini gimana? Kurang ajar apa enggak nih kira-kira? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena orang tuanya nggak ngajarin, akhirnya kurang ajarannya. Kan kurang ajar sebutnya. Dasar kurang ajar. Iyalah, saya kurang ajar. Bapak nggak ngajarin saya, maka saya kurang ajarannya. Kan begitu. Kan begitu ya jemaah sekalian. Nah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari ya laitana dan ya wailatan nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, cukup sekian aja dulu karena saya hari ini di tempat saya dapat ketempatan tugas untuk menerima teman-teman alumni pesantren langitan se-Jabodetabek. Ya, hari ini acara memang cukup mendadak sih. Jadi di alumni ini, alumni keluarga pesantren langitan, ya ada kajian per 3 bulan atau 4 bulan bersama para guru. Jadi kiai kami datang dari langitan. Ya, notabene sekarang sudah bukan kiai kami langsung, tapi putra kiai kami. Ya, putra kiai kami dulu sempat mengajar di kelas-kelas, tapi bukan pengasuh. Sekarang mereka menjadi pengasuh pesantren langitan Widang Tuban Jawa Timur. Nah, kami para alumninya di Jabodetabek ada pengajian rutin per 3 atau 4 bulan. Ya, nah ini ketempatan di Haji Nawi tempat saya. Tapi kalau Bapak mau datang, mangga hadirin silakan. Ya, ini ada program namanya ngaji bersama masyayikh. Nah, hari ini juga infonya Bapak Anies, ya Gubernur Indonesia mau datang, itu katanya nih. Ya, salah ya? Maaf ya, salah ya. Nah, soalnya kemarin Bekasi banjir, ini banjir juga bilang Jakarta gara-garanya katanya. Berarti kan ukurannya seperti Indonesia udah gitu ya. Beliau katanya mau hadir nanti lebih kurang jam 10. Nah, kebetulan bertempatnya di tempat saya. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai segini dulu aja karena saya harus ini Pak Kiai saya salah satu kiai kami jam 6:30 nanti sampai di bandara. Ya, insya Allah kalau saya kedapatan tugas jemput, mudah-mudahan bisa keburu nih ya 6:30 sampai di airport ya. Katanya ada tol baru nih, kata Ko Ali ya, ada tol baru ya, yang cepat langsung ke bandara dari sini ya, 30 menit nyampe. Nah, mudah-mudahan nanti on time kiai kami datang tepat waktu jam 6:30, lalu kami bawa ke Haji Nawi. Jamaah kalau mau ikut hadir pengajian, mangga. Nanti pengajian dimulai pukul 9 sampai zuhur ya, sampai zuhur. Dan biasa ada
Itu ya. Tugas saya ke tempat ini karena dimintanya itu. Pokoknya bulan ini di tempat antum. Waduh, saya bilang persiapannya bagaimana? Antum gak usah nyiapin apa-apa. Antum siapin aja nasi kebuli. Itu aja udah katanya. Nanti yang lain-lain, panitia yang lain akan nyiapin gitu ya. Nah, nanti jamaah kalau mau hadir barangkali hari ini ada waktu jam 9.10, mangga hadir ke Haji Nawi ya di Masjid Nurul Yakin sambil icip-icip nasi kebuli ya. Kuali begitu kali ya. Ada nasi kebuli. Mangga semua juga boleh ya. Walaupun menu khasnya pesantren kami ini kalau lagi pengajian gini namanya sambal terong. Jadi sebenarnya kalau menu untuk para alumni ini karena biar kangen suasana pesantren itu sambal terong. Jadi nasi putih dibikin telur dadar, ya telur dadar. Di atasnya dituangin sambal terong. Sambal terong itu bukan terong cabein bukan. Jadi dibikin bumbu pecel gitu, cabai, bawang, tomat sama kacang. Kemudian terongnya dibakar. Terong dibakar, itu nanti kulitnya dikulitin, ya. Kemudian terongnya masih tinggal dagingnya nih, diulek di mana? Di bumbu pecel itu. Itu namanya sambal terong. Kalau mau cobain hari ini mangga. Itu khas pesantren. Tambah ikan asin, ya ketemunya. Jadi makannya di nampan, satu nampan berlima tuh, indahnya udah kayak di surga aja lah pokoknya gitu ya. Tapi kalau jamaah mau makan kebuli, ada kebuli juga, ya. Ada kebuli, ada kare khas Malaysia juga ada. Nah, mangga kalau mau datang Ustaz Nopi kalau nggak ada acara Ustaz Nopi, mangga sambal terong sama kebuli. Gitu. Belum pernah coba ya? Sambal terong gitu belum pernah? Itu dulu masaknya pakai apa? Nasi liwet kan ya? Tuh nasi liwet itu kalau panci termosnya itu pancinya itu gosong, nasi diambil itu kan ada nasi gosong nempel, dituang air keraknya tuh airnya jadi warna apa? Kayak teh kan? Itu diminum sedapnya bukan main itu bukan main tuh ya. Nah itu makan ala pesantren. Nah mangga itu ya. Kalau mau datang silahkan ke Haji Nawi hari ini sampai zuhur ya, nggak lama. Bisa silaturahmi dengan para kiai, barangkali mau jumpa dengan kiai pesantren Langitan ya. Pesantren Langitan termasuk pesantren tua ya, termasuk pesantren tua. Karena Kiai Khalil Bangkalan juga pernah mondok di Langitan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari pernah nyantri di Langitan. Sebutnya juga Kiai Ahmad Dahlan disebutkan juga pernah ngaji di Langitan. Ya, ini pesantren tua. 1 abad lebih udah umurnya, usianya. Nah, mangga kalau mau hadir mampir ketemu para masyayikh pesantren Langitan, insyaallah bisa berjumpa di Masjid Nurul Yakin hari ini jam 9 sampai zuhur. Demikian, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat buat umat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat isyraq walau 2 rakaat ya. Ayo.